Baik, untuk peserta webinar, karena sudah lewati pukul 13.17, maka webinar akan saya mulai. Untuk peserta, saya ingatkan terlebih dahulu untuk tetap mematikan mikrofon serta kameranya agar webinar ini berjalan secara kondusif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabinasta'inu ala umrudinya wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Pusat Penelitian P3BT, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kepada Masyarakat LPPM Universitas Jenderal Sudirman, Bapak Dr. M. Mukhtar Effendi. Yang kami hormati Ketua Sudirman Energy Community, Saudara Denny Susanto, dan seluruh peserta webinar energi P3BT Series yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di hari akhir kelak nanti. Selamat datang di webinar energi P3BT Series dengan tema aplikasi bioenergi pada mesin pengering. Perkenalkan, saya Reza Damawan selaku moderator akan memandu jalannya acara pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua yaitu sambutan-sambutan, yang ketiga yaitu pemaparan materi, yang keempat yaitu diskusi, yang kelima adalah door prize, yang terakhir adalah penutup. Marilah kita buka acara pada kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Sudirman Energy Community kepada Saudara Denny Susanto dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat, pemateri pada acara webinar energi P3EBT Seminar Series tahun 2020, Bapak Abdul Mukhlis Ritonga, STP MSc. Yang saya hormati Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Dr. Rifda Nufalin. Yang saya hormati Kepala Pusat Penelitian P3EBT, Bapak Dr. M. Mukhtar Effendi, dan juga yang saya hormati dan saya banggakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman mahasiswa peserta webinar energi P3EBT Series tahun 2020. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan siang hari ini di tengah suasana pandemi COVID-19. Alhamdulillah kita semua masih bisa melaksanakan kegiatan webinar dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dengan adanya acara ini nanti bisa menambah pengetahuan untuk kita semua dan juga bisa memberikan keberkahan untuk kita semua, karena ini acaranya adalah untuk thalabul ilmi. Shalawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan alam kita tercinta, Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Yang pertama saya sampaikan kepada pemateri Bapak Abdul Mukhlis Ritonga, kepada Kepala Puslit P3EBT, Kepala LPPM, dan juga teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk kesempatan siang hari ini. Yang kedua juga saya atas nama panitia memohon maaf apabila di dalam pelaksanaan webinar ini tentunya banyak sekali kekurangan seperti itu, karena seperti kita ketahui banyak sekali hal-hal atau gangguan yang memang terjadi ketika pelaksanaan secara daring seperti ini. Seperti halnya ada sinyal, kemudian waktu yang bertabrakan, dan sebagainya. Untuk itu, saya atas nama panitia mohon dimaklumi atas segala kesalahan-kesalahan yang memang sudah terjadi. Dan harapannya, ke depannya ketika nanti kita melaksanakan kegiatan seperti ini, kesalahan-kesalahan yang terjadi bisa diperbaiki. Dari saya mengucapkan terima kasih, juga saya mengucapkan selamat untuk mengikuti kegiatan webinar
energi P3EBT series tahun 2020 ini. Semoga ilmu yang nanti disampaikan oleh pemateri mengenai aplikasi bioenergi pada alat pengering ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Terima kasih dari saya, moderator, atas waktunya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Deni Susanto atas sambutannya. Sambutan yang kedua adalah sambutan dari Kepala Pusat Penelitian P3EBT LPPM Universitas Jenderal Sudirman. Kepada Bapak Dr. M. Mukhtar Effendi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara bisa terdengar? Bisa, Pak? Belum ada respon? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Tidak terdengar. Masih terkendala sinyal ya. Mungkin karena terkendala sinyal, kita lanjutkan saja untuk sesi berikutnya, yaitu kita akan lanjut ke sesi acara inti, yaitu pemaparan materi. Pada kesempatan kali ini, webinar energi P3EBT akan disampaikan oleh Bapak Abdul Muklis Rotongga, STP MSc. Sebelumnya, kami akan membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Ya. Nama yaitu Abdul Muklis Rotongga, STP MSc, lahir pada Padang Sidimpuan pada tanggal 18 Juni 1987. Alamat kantor yaitu di jurusan Teknologi Pertanian, Prodi Teknik Pertanian, dengan lulusan yang telah dihasilkan sebanyak 31 orang. Riwayat pendidikan yaitu S1 pada Universitas Jember tahun 2006 sampai 2010, dan pada tahun 2010 sampai 2012 melanjutkan studi S2 di Universitas Gadjah Mada. Beliau sudah menghasilkan beberapa banyak penelitian. Yang terbaru yaitu penelitian pada tahun 2019 tentang rancang bangun dan uji reformasi pemurnian biogas tipe down up purifier untuk meningkatkan kualitas biogas. Serta beliau sudah banyak juga melakukan pengabdian kepada masyarakat. Yang terbaru yaitu pada tahun 2018 tentang aplikasi teknologi biogas dari limbah peternakan sebagai upaya mewujudkan desa mandiri energi atau DME lanjutan tahun ketiga. Beliau juga sudah memiliki banyak penghargaan, di mana penghargaan beliau adalah menjadi pembimbing pada Pekan Ilmiah Nasional tahun 2017. Kepada Bapak Abdul Muklis Rotongga, STP MSc, kami persilakan untuk menyampaikan materinya, Pak. Tes. Kedengaran, Mas Hermawan? Kedengaran, Pak. Oke. Sudah kelihatan presentasinya? Ada, Pak? Ada ya? Ada, Pak. Ya. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya ucapkan terima kasih dan salam hormat saya kepada
Ketua LPPM ya, mudah-mudahan hadir. Kemudian terima kasih dan salam hormat saya kepada Ketua P3 IBT Pusat Pengembangan dan Penelitian Energi Baru Terbarukan Pak Mukhtar Effendi. Kemudian salam bangga saya juga untuk adik-adik di Sudirman Energi Community yang sudah berinisiatif dan berusaha untuk melakukan kegiatan, salah satunya adalah webinar dalam bidang energi baru dan terbarukan, dan mudah-mudahan kondisi apa yang kita alami sekarang ini tidak menghambat kreativitas kita, utamanya adik-adik sebagai mahasiswa, ya, untuk selalu, tadi kata Pak Ketua tadi, tolabul ilmi ya, untuk selalu menuntut ilmu, sharing pengetahuan, diskusi, dan bisa berlanjut ke karya-karya ilmiah atau hasil-hasil yang lebih nyata lagi. Baik adik-adik sekalian, saya kira apa yang akan saya sampaikan ini sifatnya umum saja, dan adik-adik saya kira sudah tahu atau bahkan lebih banyak tahunya, karena era teknologi sekarang itu tidak membatasi kita untuk memperoleh ilmu dari mana saja, ya kan? Cuma nanti kita perlu diskusi mungkin atau bertukar pendapat tentang judul yang diberikan kepada kami tentang aplikasi bioenergi pada mesin pengering. Untuk judul ini, ya, aplikasi bioenergi pada mesin pengering, sebenarnya ini sangat untuk mengambil contohnya itu sangat gampang. Misalkan proses kita memasak menggunakan kayu bakar saja itu sudah masuk dalam aplikasi bioenergi pada mesin pengering, ya. Kita masak menggunakan kayu bakar itu juga sudah termasuk. Tetapi nanti akan saya coba membawa adik-adik atau membawa kita untuk lebih mengenal apa bioenergi, kemudian jenis-jenisnya, dan terakhir nanti akan saya coba untuk menyampaikan aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa diterapkan pada bidang bioenergi. Baik, sebagai catatan bahwa untuk bioenergi yang akan saya sampaikan di sini, ya, ada secara umum yang bisa kita aplikasikan atau bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari itu ada 4. Yang pertama, bioenergi dalam bentuk biodiesel, bioenergi dalam bentuk bioetanol, kemudian bioenergi dalam bentuk biogas, dan bioenergi dalam bentuk biobriket ataupun bioarang. Oke. Nah, outline-nya adalah yang pertama nanti akan saya sampaikan tentang apa sih bioenergi itu. Kemudian yang kedua, dan siapa tahu adik-adik di sini masih ada yang belum paham itu seperti apa bioenergi, apa jenis-jenis bioenergi. Kemudian yang kedua, seperti apa potensi bioenergi di negara kita ataupun kalau kita batasi cakupannya dalam cakupan wilayah, misalkan di Banyumas itu seperti apa ya. Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan bioenergi untuk mesin pengering, ya. Dan yang keempat ada penutup. Pertama, mengapa harus bioenergi, ya? Kenapa tidak menggunakan yang lain? Kenapa harus bioenergi? Nah, dari siklus ini bisa kita lihat bahwa seluruh
hal-hal yang terkait, misalkan ya dari tumbuhan, kemudian tumbuhan memperoleh sinar matahari, kemudian tumbuhan-tumbuhan itu kemudian berproses tumbuh, berkembang, kemudian kita panen, hasilnya diolah, kemudian ada byproduct-nya kemudian diolah, kemudian hasil olahan itu memperolehkan hasil berupa energi, biofuel, bisa dalam bentuk bioetanol, biodiesel, biobriket, ataupun biogas. Kemudian energi-energi tersebut bisa diaplikasikan untuk transportasi atau kegiatan industri atau kegiatan rumah tangga, dan nantinya juga akan menghasilkan karbon dioksida. Balik lagi ke udara, kemudian dimanfaatkan lagi oleh tumbuhan, demikian seterusnya. Bersiklus, ya, berputar. Nah, kalau kita lihat, ini bisa kita katakan sebagai zero emisi, ya, ataupun CO2-nya bisa kita katakan sama dengan nol ataupun mendekati nol karena berputar semua, dimanfaatkan. Ya, ini kalau kita mengembangkan bioenergi. Ya. Baik. Kita masuk ke teorinya dulu, bahwa bioenergi adalah energi terbarukan yang didapatkan dari sumber biologis, umumnya biomasa. Ya. Energi yang terbarukan yang didapatkan dari sumber biologis, umumnya biomasa. Sedangkan biomasa adalah bahan organik yang menyimpan energi cahaya matahari dalam bentuk energi kimia. Ya, ini definisinya, ya. Oke, saya kira. Nah, untuk menjawab kenapa sih harus bioenergi, ya? Kenapa sih harus bioenergi? Kita jawab dengan menjelaskan kondisi energi kita saat ini. Yang pertama, sekarang energi telah menjadi kebutuhan dasar, ya. Kalau dulu kita waktu SD ataupun saya waktu SD itu kebutuhan dasar itu hanya ada 3, sandang, pangan, dan papan. Ya. Sekarang energi juga sudah menjadi kebutuhan dasar. Contohnya apa misalkan? Yang berkaitan dengan diri kita atau individu masing-masing. Contoh sederhananya apa? Kita untuk menghidupkan HP itu butuh energi, ya kan? Kalau HP-nya mati, mati gaya, ya, mati gaya, tidak bisa berkreasi kalau HP-nya mati. Nah, apalagi misalkan, banyak lagi, ya, energi telah menjadi kebutuhan dasar. Yang kedua, perekonomian Indonesia berdampak pada peningkatan kebutuhan energi. Ini jelas sekali, ya. Ini jelas sekali. Sedikit saja harga energi naik, itu akan mempengaruhi harga-harga kebutuhan yang lain, ya, kebutuhan yang lain. Yang ketiga, ketergantungan terhadap energi fosil masih tinggi, cadangannya terbatas. Yang keempat, dan ini diprediksi ya, ketergantungan untuk ketersediaan fosil ini hanya berkisar 10 sampai 20 tahun ke depan ini. Kemudian yang keempat adalah sumber-sumber energi terbarukan, EBT, belum dioptimalkan. Nah, inilah dasar mengapa kita harus mengembangkan bioenergi. Nah, dalam kesempatan kali ini nanti akan saya ajak adik-adik untuk mengetahui bioenergi yang yang praktis ataupun yang bisa kita manfaatkan di lingkungan kita masing-masing, di keluarga, di rumah atau di masyarakat, ya, yang tidak membutuhkan teknologi yang terlalu rumit, sederhana saja, ya, agar upaya untuk pengembangan bioenergi itu bisa dimulai dari masing-masing individu atau masing-masing keluarga. Karena kalau kita terapkan, ya, sedikit demi sedikit, ini bisa mengurangi ketergantungan terhadap
energi fosil. Dan ini sudah pernah kita terapkan di desa binaan kita, di daerah Kalisalak itu, ada peternak sapi ya, ada peternak sapi yang kita edukasi, kemudian kita kasih pembinaan, kemudian kita jelaskan manfaat dari energi itu, sehingga mereka tertarik untuk mengembangkan biogas. Ya, sehingga sedikit demi sedikit ya, penggunaan energi komersial atau penggunaan energi fosil seperti gas LPG itu bisa mengurangi kebutuhan rumah tangga mereka. Ya. Biasanya mereka bisa menghabiskan 2-3 tabung gas LPG kecil itu ya, yang 3 kg. Dengan penggunaan biogas ini bisa mengurangi kebutuhan mereka. Ya. Bisa mengurangi kebutuhan mereka. Nah, peraturan ataupun perundang-undangan tentang kebijakan energi, khususnya bioenergi itu sudah banyak ya. Sudah banyak sekali ya. Misalkan seperti PP nomor 79 tahun 2012 tentang kebijakan energi nasional. Bisa kita lihat di situ yang berwarna hijau ya, yang berwarna hijau bahwa pada tahun 2025 ataupun pada tahun saat ini ya, saat ini kita ditargetkan 5%, atau nanti tahun 2025 kita ditargetkan 23% ya. 23% untuk pengembangan energi baru dan terbarukan, termasuk bioenergi di dalamnya. Nah, apakah ini target yang realistis? Ya, pertanyaannya ya. Apakah ini target yang realistis? Kemudian apakah ini sudah ada studi ataupun latar belakangnya, atau ada dasarnya, ada studi penelitiannya? Saya kira ada dan pasti ada. Ya, saya kira ada dan pasti ada. Maka muncul angka ini. Yang menjadi permasalahan di kita, yang menjadi tantangan di kita adalah bagaimana agar target ini bisa terrealisasi ya, 23% di tahun 2025. Kemudian 25 tahun kemudian kita juga ditargetkan bahwa kita sudah bisa mentargetkan 31% atau 1000 MTOE ya. Apa itu MTOE? Setara minyak bumi ya, setara minyak bumi. Nah, ini beberapa kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Undang-Undang tahun 30 tahun 2007 tentang prioritas penyediaan dan penguatan energi baru terbarukan. Kemudian pemerintah nomor 79 dan seterusnya. Hadirin sekalian, ini materi ini sebagiannya saya ambil dari website energi ESDM ya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Adik-adik juga bisa nanti memantau di sana. Di sana setiap perkembangan energi akan terlihat ya. Ada kebijakan, kemudian ada regulasi, ada perkembangan dan ada target di sana. Baik, itu yang pertama ya, tentang bioenergi. Kemudian yang kedua, potensi bioenergi. Ya, potensi bioenergi. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa bioenergi di sini ada 4 jenis yang akan kita sampaikan. Yang pertama ya biodiesel, bioetanol, biogas, biobriket, kemudian konversinya ke dalam bentuk listrik. Nah, di sini bahan baku misalkan kalau dia dalam bentuk cair, ya, kilang nabati, kemudian distribusi langsung bentuk cair. Ya, ada bahan bakar nabati, biodiesel, bioetanol, kemudian ada minyak nabati murni. Kemudian ada yang gasifikasi nabati,
ataupun anaerob digester, hasilnya berupa gas atau biogas. Programnya yang sudah berjalan itu ada program biogas, kemudian program DAK energi perdesaan, kemudian ada pembriketan nabati, bentuknya padat berupa briket atau pelet, program tungku sehat hemat energi. Ini juga beberapa teman-teman kita juga sudah banyak melakukan tentang ini ya, pelet dan tungku. Kemudian yang ketiga adalah ada tungku nabati, yang keempat ada tungku nabati, kemudian konversinya dalam bentuk energi listrik, kemudian program biomasa untuk listrik. Nah, potensi, misalkan kita lihat untuk biodiesel, bahan bakunya seperti ada sesuatu langsung minum minyak. Masih kelihatan presentasinya? Halo? Masih ya. Oke. Jenis bioenergi ya. Kita lihat potensinya ya. Untuk yang biodiesel, bahan bakunya bisa berasal dari tanaman penghasil minyak nabati seperti apa? Kelapa sawit, kemudian kemiri sunan, jarak pagar, nyamplung, dan lain-lain. Atau yang mudah kita peroleh itu bisa juga kita manfaatkan dari minyak jelantah ya. Minyak jelantah. Kemudian potensinya ada 30 juta ton atau 215 juta SBM, dan kapasitas terpasang ini bisa ada dibaca di sini. Kemudian sedikit cerita tentang biodiesel ini dari pemanfaatan minyak jelantah. Itu di teman-teman kita di Bali ya. Di Bali itu sudah berhasil, atau beberapa daerah itu sudah berhasil memanfaatkan minyak jelantah untuk biodiesel ya. Karena di daerah pariwisata khususnya Bali itu kan banyak hotel ya. Banyak hotel, kemudian untuk kualitas makanan yang disajikan juga di sana kualitasnya terjamin, sehingga untuk proses memasak misalkan menggoreng ya, harus, karena menjaga kualitas, mungkin sekali goreng minyaknya diganti. Sekali goreng minyaknya diganti, sehingga minyak jelantah di sana itu dimanfaatkan ya, sangat banyak ya, ketersediaannya cukup. Kelihatan presentasinya? Mohon maaf Pak, presentasinya tidak kelihatan. Oke. Ya. Sudah? Sudah Pak. Oke. Saya lanjut ya. Kemudian yang kedua adalah potensi bioetanol. Dari apa saja? Bisa dari tanaman yang mengandung pati atau gula. Ya, misalkan limbah dari proses pengolahan tahu itu bisa pengolahan gula itu bisa molasesnya kita manfaatkan. Kemudian singkong, sagu, kemudian
kemudian nipah, aren, sorghum, dan lain-lain. Bioetanol. Beberapa teman-teman Anda juga mulai melakukan penelitian, mengkaji ya potensi-potensi apa saja yang bisa dimanfaatkan dari yang ada ya untuk dihasilkan bioetanol. Kemarin ada yang sudah mengkaji melihat potensi dari bioetanol dari pemanfaatan pepaya afkir ya. Ada juga yang sudah melakukan penelitian bioetanol dari pemanfaatan apa kemarin itu ya, salak afkir juga sudah ada ya. Jadi yang berupa limbah-limbah itu daripada membusuk dengan sendirinya, ya bisa kita kaji, kita teliti, kemudian kita buat resumnya. Ya. Langkah baiknya nanti kalau misalkan masing-masing itu sudah ada ya, misalkan pepaya sudah ada, salak sudah ada, apalagi yang lain-lain misalkan sudah ada, nanti bisa kita jadikan satu buku ya. Bisa kita jadikan sebagai suatu buku ya. Potensi bioetanol dari limbah buah-buahan misalkan. Ya, bisa kita jadikan jadi buku. Kemudian yang selanjutnya ada biogas. Biogas ini sudah familiar sekali ya. Bisa kita manfaatkan dari kotoran ternak, limbah industri seperti tahu, kelapa sawit, pome yang terkenal ya, limbah kelapa sawit dan sebagainya. Kemudian limbah biomasa, limbah pertanian, perkebunan, dan sampah kota. Ya, sampah kota. Nah, ini tahun 2017 lalu, saya dan teman-teman di Lab Energi di Teknik Pertanian itu pernah berkunjung ke Kalimantan Timur. Kalimantan Timur, kita melihat di sana itu tentang potensi limbah kayu ya. Potensi limbah kayu yang bisa dimanfaatkan. Apakah dia mau dimanfaatkan untuk energi berupa biomasa dalam bentuk biobriket atau bioarang, atau diolah lagi menjadi seperti apa itu ya, duplex, atau dibuat kayu olahan dan sebagainya. Ternyata limbah di sana itu sangat banyak ya, limbah hutan kayu di sana itu sangat banyak sekali. Dan tidak nanggung-nanggung, itu limbahnya dibuang ke sungai. Limbahnya dibuang ke sungai. Dan besar-besar ya, besar-besar. Jadi ada ketentuan, untuk diameter sekian sampai sekian itu yang diambil. Dan sisanya itu adalah dibuang. Nah, ini yang kita kaji kemarin. Seperti apa potensinya. Satu pohon itu ketika dibuang itu limbahnya berapa. Dan ketika diolah itu hasilnya seperti apa. Nanti yang kita kaji kemarin. Bioenergi dalam bentuk yang pertama adalah biodiesel. Nah, ini juga teman-teman sudah tahu ini proses seperti apa proses pembuatan biodiesel. Dan menurut hemat saya ini untuk diterapkan di lingkungan mungkin butuh butuh cukup peralatan agar prosesnya bisa berhasil ya. Bahannya dari apa saja tadi sudah kita sampaikan ya, dari bahan-bahan yang mengandung minyak nabati. Contohnya apa tadi? Bisa dari kemiri sunan, kelapa sawit, dan lain-lainnya ya. Prosesnya yang pertama di press dulu ya, oil pressing, kemudian kita peroleh minyaknya, kemudian kita peroleh ampasnya, kemudian kita transesterifikasi dengan tambahan metanol dan KOH, kemudian kita peroleh nanti crude gliserol, kemudian nanti juga kita peroleh minyaknya. Kita pisahkan dengan cara mencuci dan nanti akan kita peroleh biodiesel.
Ini proses secara umumnya. Dan di tempat kita di lab energi ini sudah bisa kita lakukan, ya, sudah bisa kita lakukan. Itu yang untuk biodiesel. Nah, keuntungannya ketika kita memanfaatkan biodiesel adalah yang pertama dapat diperbaharui, ya, namanya biodiesel, ya. Berarti untuk mesin diesel. Yang pertama dapat diperbaharui. Yang kedua tidak beracun atau biodegradable. Jauh lebih mudah terurai oleh mikroorganisme dibandingkan dengan minyak mineral. Dan yang ketiga dapat digunakan secara langsung, ya, tanpa melakukan modifikasi mesin, ya, ataupun kalau dilakukan modifikasi sedikit. Ya. Yang keempat memiliki efek volume tinggi sehingga mesin awet, ya, sehingga mesin awet. Ini keuntungannya. Yang kedua adalah bioetanol. Ya. Etanol berasal dari bahan-bahan pertanian. Ya. Bentuk dari etanol itu adalah cair, jernih, baunya kuat, kemudian larut dalam bensin, dan nilai oktannya tinggi. Bisa dari gula langsung dirubah menjadi bioetanol melalui proses fermentasi, atau bisa dari produk pertanian atau limbah pertanian yang berbentuk pati, kemudian kita ambil gulanya, kemudian diproses menjadi bioetanol. Atau selulosa atau hemiselulosa, bisa kita proses pretreatment menjadi gula. Apa itu selulosa dan hemiselulosa? Misalkan kayu, ya. Kayu yang keras ini juga bisa kita buat menjadi bioetanol. Ya enggak? Kayu tempat kita belajar itu bisa diolah menjadi bioetanol, tentu dengan treatment, ya. Tentu dengan treatment. Nah, penjelasan dari sini bisa kita lihat lebih rincinya di sini. Misalkan dari gula tadi, ya. Gula bisa langsung kita lakukan fermentasi dengan bantuan mikroba tentunya. Kemudian di sini ada apa ini? Bubur, ya. Pagi kita bubur dulu, kemudian kita lakukan pemasakan, pemberian panas, kemudian pemberian enzim untuk proses hidrolisis, dan kemudian nanti menjadi bioetanol. Atau selulosa, ya, dilakukan pretreatment dulu dengan bantuan enzim, kemudian ditambahkan dengan sakarose dan seterusnya, sehingga dia menghasilkan difermentasi dan menghasilkan bioetanol. Oke. Yang ketiga adalah biogas atau bahan biogas, ya. Nah, biogas ini relatif gampang ketimbang bioetanol dan biodiesel. Bahan organik ditambah dengan mikroorganisme, kemudian difermentasi secara anaerob dalam sebuah digester. Kita tunggu, nanti pasti akan menghasilkan biogas. Ya, ini proses yang lebih sederhana, dan ini contoh bioenergi yang bisa kita terapkan di rumah tangga atau individu masing-masing, ya. Bahan organik ditambah dengan mikroorganisme atau tanpa mikroorganisme pun bisa, namun lambat, ya. Kita fermentasi secara anaerob, syaratnya anaerob, ya, tanpa oksigen dalam sebuah digester, kemudian akan menghasilkan biogas. Nah, di dalam digester ini ada kurang lebih ada 3 proses yang terjadi. Proses hidrolisis, ada proses asidifikasi, kemudian ada proses pembentukan metana, ya. Tentu dengan bantuan bakteri masing-masing, ya. Ada bakteri fermentasi, ada bakteri asetogenik, dan ada bakteri metanogenik. Oke. Nah, bahan baku dan pemanfaatan biogas. Nah, ini lebih luas lagi nih, dan lebih gampang untuk ditemukan, ya. Limbah ternak bisa dari kotoran sapi perah, atau kotoran sapi potong, kotoran kambing, dan seterusnya. Industri ada limbah cair tahu, limbah kelapa sawit, limbah padat tapioka, dan seterusnya. Limbah rumah tangga, sampah rumah tangga, organik tentunya, ya. Kemudian kotoran manusia juga bisa. Limbah pertanian, ada jerami padi, dan lain-lain. Tanaman air seperti eceng gondok, rumput laut, dan seterusnya.
Nah, hasilnya itu biogas bisa kita manfaatkan untuk kegiatan memasak, untuk penerangan, kemudian bahan bakar untuk tenaga listrik, kemudian byproduct-nya bisa berupa pupuk organik, ya, bisa pupuk organik cair ataupun pupuk organik padat. Kemudian hasil sampingnya juga bisa kita manfaatkan untuk pakan ternak, ya. Nah, ini contoh penerapan ataupun pemanfaatan biogas dari limbah kelapa sawit, limbah cair kelapa sawit. Kita ketahui bahwa Indonesia ini potensi ataupun perkebunan kelapa sawitnya cukup banyak, ya, di Sumatera, di Kalimantan, ya, potensinya cukup banyak. Ini sudah beberapa daerah sudah memanfaatkan omenya atau limbah cair dari pengolahan kelapa sawit itu untuk diubah menjadi biogas, ya. Ya, omenya tadi difermentasi, kemudian dalam biogas reaktor, hasilnya itu dihilangkan dulu H2S-nya agar memperoleh konsentrasi metan yang lebih tinggi. Kemudian di sini ada proses pemisahan juga, kemudian ada proses pendistribusian, kemudian di sini gas tadi dikompresi, ya, untuk memperoleh biogas dalam bentuk cair, ya, seperti LPG, baru lebih gampang untuk diterapkan. Karena kalau tidak dilakukan proses kompresi atau perubahan fase, ya namanya, ya, dari gas menjadi cair, kalau tidak dikonversi atau tidak dirubah fasenya, biogas ini sangat membutuhkan volume atau wadah yang banyak, ya. Kita perlu dikonversi. Dan ini tantangan bagi kita atau bagi adik-adik sekalian untuk menemukan ataupun berkreativitas proses kompresi dari biogas, khususnya mesin atau peralatan yang apa ya, yang mudah dan terjangkau, sehingga masyarakat ataupun kelompok ternak yang sudah mengembangkan biogas bisa memanfaatkan ini, ya. Karena ini cukup tinggi nilainya, cukup mahal harganya. Kemudian yang keempat adalah biobriquette, ya. Biobriquette ini juga termasuk jenis bioenergi yang bisa kita manfaatkan, kita bisa terapkan secara pribadi atau dalam keluarga, ya. Utama ialah dari bahannya apa saja bisa ini, ya. Sekam bisa, limbah gergaji bisa, ya. Caranya, bahan baku disiapkan, ya, pengeringan, kemudian sortasi, pengajian ukuran, dan pengayakan. Kemudian bahan baku nanti dipirolisis, dia akan menghasilkan arang, kemudian dipadatkan, nanti dia akan menghasilkan biobriquette, ya, bahan perekat. Nih, bisa seperti ini, ya. Dan ini kemarin adik-adik yang KKN juga sudah mengedukasi masyarakat di daerah Tegal, ya. Tegal ada pengrajin kayu, ya, hampir atau kebanyakan mayoritas masyarakatnya itu pengusaha ataupun usahanya adalah pengolahan kayu, sehingga limbah kayu diedukasi untuk dijadikan sebagai energi alternatif berupa biobriquette dan bioarang. Nah, ini contoh alat pencetak briquette semi mekanis. Ini adalah hasil karya dari guru kita, almarhum guru kita Tri Sasiwi. Nah, ini juga ada di lab, ya. Nah, ini biobriquette bisa kita hasilkan dari limbah tebu, misalkan ampas tebu atau arang sekam, dari CPO,
kemudian briket dari rumput, kemudian tempurung kelapa, dan seterusnya, jagung. Yang ketiga, ya, bioenergi untuk mesin pengering. Ini ya, intinya di sini, bioenergi untuk mesin pengering. Nah, setelah adik-adik tadi mengetahui apa bioenergi, kemudian potensi bioenergi, kemudian jenis-jenis bioenergi, ya, jenis-jenis bioenergi, kemudian bioenergi mana yang bisa diterapkan langsung atau mudah diterapkan. Nah, sekarang kita masuk untuk bioenergi untuk mesin pengering. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwa pengeringan itu bertujuan untuk menghilangkan sebagian besar air dari suatu bahan melalui penerapan energi panas. Ya. Menghilangkan sebagian besar air. Bukan semuanya ya, kalau semuanya nanti jadi bentuk, kalau tidak nol airnya, mungkin ya. Menghilangkan sebagian besar air sehingga melalui penerapan energi panas. Menghilangkan sebagian air. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperlambat, ya, untuk memperlambat laju penurunan mutu dari produk yang akan kita keringkan. Misalkan padi atau gabah, jagung, ya, produk hasil pertanian biji-bijian, kopi, dan seterusnya. Nah, biasanya untuk metode pengeringan itu, pemilihan metode pengeringan itu diserahkan pada aspek ekonomi, efisien dan efektif, dan aspek lingkungan. Ya. Aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Aspek ekonomi tentu kita akan memilih metode pengeringan yang optimal, ya, yang hemat, kemudian yang maksimal kerjanya, ya, itu aspek ekonomi. Murah. Kemudian aspek lingkungannya tentu kita akan memilih metode pengeringan yang ramah lingkungan, ya, yang ramah lingkungan. Maka dari kedua aspek ini, mesin pengering menggunakan bahan bakar biomasa atau bioenergi merupakan pilihan yang tepat, ya, pilihan yang tepat. Tentu nanti ada kelemahan-kelemahan atau tantangan yang harus kita temukan solusinya. Contohnya, sebelum ke contoh, untuk bioenergi pengering bahan bakar biomasa biasanya tidak bisa berdiri sendiri, ya. Biasanya tidak bisa berdiri sendiri. Kombinasi, ya, antara biomasa dengan cahaya matahari, biomasa dengan LPG misalkan, ya, kemudian biomasa dengan listrik, atau kombinasi seluruhnya. Contoh, ini adalah pengering hibrid energi surya dan biomasa, ya. Dia menggunakan energi surya dan biomasa. Ya, ada tungku, kemudian ada rak, kemudian ada karena dia menggunakan surya juga, maka dinding, atap itu didesain atau dipilih bahan-bahan yang dapat menyerap energi panas. Ya, dapat menyerap energi panas. Jadi ketika siang, karena terik matahari, mungkin yang dimanfaatkan adalah energi surya untuk proses pengeringannya. Kemudian ketika panasnya mataharinya hilang, maka yang dimanfaatkan adalah energi biomasa dengan tungku pembakaran, ya. Kemudian ada juga kombinasi alat pengering gabah sistem bongkar pasang, ya. Misalkan yang A itu adalah saat memanfaatkan energi biomasa, ya, ada tungku, dilengkapi tungku sini, ada blower di ruang pembakaran, kemudian hasil pembakaran itu didorong oleh blower panasnya, ya, kemudian dialirkan, tentu
yaitu dengan penukar panas ya ke mesin pengering, ke ruang pengering. Kemudian yang B ini adalah saat memanfaatkan energi surya. Nah, ketika panasnya ada, ini dimanfaatkan untuk pengering energi surya. Selanjutnya adalah modifikasi tungku pada alat pengering hibrid surya biomasa tipe rak. Ini juga contohnya ya. Dan di tempat kita atau kolega kita juga sudah ada yang memanfaatkan pengering tipe rak berputar ya, gabungan antara hibrid antara biomasa dan energi surya, tipe rak berputar. Nah, ini beberapa contoh penerapan bioenergi untuk pengeringan, proses pengeringan. Nah, catatan untuk mesin pengering penggunaan energi biomasa, ini catatannya. Yang pertama, bahan bakar yang digunakan beragam, misalkan sekam kayu arang, dan lain-lain, dengan kombinasi dan energi lain. LPG, heater elektrik, dan seterusnya. Ya, tidak bisa, atau kalau bisa berdiri sendiri juga sangat susah ya. Jadi, gabungan antara energi surya dengan biomasa, atau LPG dengan biomasa dan seterusnya. Yang kedua, sebaiknya menggunakan wadah penampung model knockdown atau bongkar pasang sehingga mudah dipindah-pindah. Ini catatan untuk mesin pengering yang menggunakan bioenergi sebagai sumber panasnya atau energi panasnya. Yang ketiga, sistem pemanasan yang tidak langsung sehingga tidak menimbulkan aroma pengering. Nah, ketika kita menggunakan pengering berbahan bakar biomasa, kita juga harus memperhatikan karena yang kita keringkan itu adalah produk makanan, maka kita harus memperhatikan juga higienitas ya. Jangan sampai bau dari biomasa yang kita bakar itu menempel pada produk yang kita keringkan. Itu catatannya. Ya, sistem pemanasan yang tidak langsung ya, harus tidak langsung agar panasnya atau bau dari pembakaran biomasa itu tidak menempel pada produk yang kita keringkan. Yang keempat, nah, saya berikan cetak biru karena ini juga tantangan bagi kita untuk berkreasi. Dilengkapi pengaturan suhu yang memadai sesuai kebutuhan. Nah, ini yang agak susah atau ya, bukan susah ya. Yang perlu tantangan bagi kita ketika kita menggunakan sumber energinya biomasa, maka pengaturan suhunya perlu effort, ya, perlu tantangan yang perlu tantangan agar suhunya bisa diatur, konsistensi suhunya, ya. Kalau selama ini yang dilakukan ketika suhunya tinggi, bahan bakarnya dikurangi. Panasnya turun, tambah lagi kayu bakarnya, atau tambah lagi briketnya, tambah lagi jeraminya dan seterusnya. Nah, bagaimana agar tidak manual seperti itu dilengkapi dengan pengaturan suhu? Nah, ini menjadi tantangan. Yang kelima, dilengkapi dengan pengaturan waktu. Ini juga ya. Dan yang keenam, dilengkapi dengan sistem pengaduk bolak-balik otomatis. Nah, ini ya. Kebanyakan dari mesin pengering, ya kebanyakan ya, tidak semua. Kebanyakan dari mesin pengering itu belum dilengkapi oleh pengaduk bolak-balik. Nah, ketika kita bisa berkreasi atau berinovasi, berkreativitas, menggabungkan 1, 2, 3, 4, 6 ini ya, 6 tantangan ini, catatan untuk mesin pengering menggunakan bioenergi ini, maka kita akan menghasilkan mesin pengering yang yang mendukung untuk pemanfaatan bioenergi seutuhnya. Dan yang terakhir sebagai penutup, saya sampaikan kepada kita semua bahwa apa sih dampak, apa sih yang kita peroleh ketika kita akan memanfaatkan bioenergi. Ya, ada 3
sisi, ada tiga bagian, misalkan dari ketahanan energi, kemudian dampak ekonomi dan sosialnya seperti apa, kemudian dampak lingkungannya seperti apa. Ya, dari ketahanan energi jelas ya, ketersediaan bahan baku bioenergi secara terus-menerus merupakan energi terbarukan, diversifikasi sumber energi, kemudian bisa mengurangi penggunaan energi fosil, kemudian dan seterusnya ya. Yang kedua, dampak ekonomi, penciptaan industri lokal termasuk pengembangan sektor industri hilir, pertanian misalkan sawit ya. Karena dengan pemanfaatan limbah cair kelapa sawit itu bisa membuka ini lagi ya, industri baru lagi. Kemudian berdampak positif pada neraca perdagangan, kemudian peningkatan nilai tambah produk, misalkan yang berbasis sawit, atau kalau di peternakan bisa menghasilkan pupuk cair, dan seterusnya. Kemudian dampak ekonomi yang keempat, meningkatkan investasi di dalam negeri, antara lain melalui pengembangan infrastruktur bioenergi. Yang kelima, penciptaan lapangan kerja dan pengembangan usaha bioenergi. Ini dampak ekonomi dan sosial. Dampak lingkungan, pengurangan emisi gas neraca kaca, ya, rumah kaca, kemudian pengurangan tingkat polusi udara, kemudian mudah terurai, dan meningkatkan kesehatan umum dan kesejahteraan masyarakat. Ini dampak lingkungan. Tantangan pengembangan bioenergi. Ya, yang pertama, kebijakan harga, insentif untuk bioenergi. Ya, harga bioenergi ini belum bisa bersaing dengan harga fosil, ya, masih relatif mahal. Kemudian jaringan distribusi PLN, ya, tantangan dalam pengembangannya. Yang ketiga adalah kurangnya minat investor dan bank untuk mendanai proyek energi, kemudian pasokan bahan baku energi berkelanjutan, dan yang terakhir adalah infrastruktur pengembangan teknologinya. Ya, biaya dan infrastruktur pengembangan teknologi di awal itu memang cukup tinggi. Saya kira itu adik-adik sekalian, teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Ini adalah secara umum saja apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan mengingatkan kembali atau menambah pengetahuan bagi kita. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan atau diskusikan silakan. Kalau saya tidak tahu ya saya tampung dulu, nanti saya cari jawabannya. Saya kira itu Mas Darmawan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Bapak Abdul Muklis, Ketua STP MSC, atas materi yang telah disampaikan dari mulai pengertian bioenergi sampai tantangan pengembangan bioenergi itu sendiri. Baik, untuk peserta webinar, selanjutnya kita akan ke acara selanjutnya, yaitu sesi diskusi. Pada sesi ini, dari kami akan memberikan beberapa aturan terlebih dahulu. Yang pertama, sesi diskusi akan dibuka dalam 2 termin. 1 termin akan diberikan 3 pertanyaan. Lalu peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan menuliskan terlebih dahulu di kolom chat dengan format nama, _instansi, _audio atau chat. Baru kami akan mengizinkan untuk bertanya. Jika peserta memilih audio, maka pertanyaan disampaikan melalui suara. Artinya, peserta dapat mengaktifkan mikrofon untuk menyampaikan pertanyaannya. Dan jika peserta memilih chat, maka pertanyaan diketik pada kolom chat. Moderator akan memilih 3 penanya tercepat dan teratas sesuai dengan ketentuan format yang telah diberikan. Nah, formatnya. Ya, berarti formatnya yang sudah diberikan, _audio atau chat.
Untuk pertanyaan dapat diajukan mulai dari sekarang. Ya, untuk Mas Burju, Marito Hutarau. Mungkin buat Mas Burju, silakan untuk pertanyaan dahulu. Ya, selanjutnya juga sudah ada lagi Mbak Dia Ilyasa. Silakan Mbak Dia. Mbak Dia. Ya, sama yang terakhir Mbak Andina Liesyanti dari Unsud. Mungkin buat Mas Burju, sama Mbak Andina, silakan karena memilih chat, silakan ketikkan pertanyaannya melalui kolom chat. Terima kasih. Ya. Yang pertanyaan pertama kita mulai dari Mbak Dina terlebih dahulu, Pak. Ini ada pertanyaan dari Mbak Dina. Mengapa ada beberapa tipe pengering yang tidak menggunakan sistem pengaduk bolak-balik? Untuk sistem pengaduk bolak-balik itu seperti apa Pak bentuknya? Dan jika dalam mesin pengering tujuannya untuk apa ya Pak? Dan penempatannya apakah untuk semua tipe pengering atau bagaimana? Pak, terima kasih Pak pertanyaannya. Langsung dijawab Ya, boleh Pak langsung dijawab sambil menunggu dua penanya lainnya. Baik. Untuk Mbak Andin ya, pertanyaannya banyak nih. Mengapa ada beberapa tipe pengering yang tidak menggunakan sistem pengaduk bolak-balik ini? Ya, karena biasanya kalau yang tidak menggunakan sistem bolak-balik tadi ya otomatis ya penggunaannya sistem pengadukannya di ini aja di pakai manual ya, digeser-geser gitu ya, tidak menggunakan sistem yang terintegrasi dengan alat pengeringnya. Itu biasanya kalau yang tidak menggunakan. Kemudian untuk sistem pengaduk bolak-balik itu seperti apa bentuknya? Apa ya? Dibolak-balik. Seperti kalau di lab itu ada tipe rak berputar, itu diputar. Kalau ini tipe bolak-balik, misalkan ada durasi waktunya 1 menit atau 5 menit berputar. Yang atas ke bawah, yang bawah ke atas, agar panas yang diterima oleh produk yang dikeringkan itu merata. Setiap 10 menit atau 5 menit putar lagi. Setiap 5 menit, 10 menit putar lagi, seperti itu. Kemudian jika dalam mesin pengering tujuannya untuk apa ya Pak, dan penempatannya apakah untuk semua tipe pengering atau bagaimana Pak? Sebaiknya sih seperti itu ya. Agar tujuannya kan kalau dia tidak dibolak-balik, misalkan pengeringan tidak dibolak atau tidak dibalik, maka yang kering ya hanya bagian bawah saja atau bagian yang terdekat dengan panas ya, dengan penukar panasnya. Bagian yang atas itu akan kesulitan untuk menerima panasnya. Ya, atau panas yang diterima tidak merata. Sehingga perlu dibolak. Nah, caranya seperti apa? Bisa manual dengan menggeser-geser. Misalkan
Yang gampang kita amati adalah tipe pengering bak itu ya, tipe pengering bak. Bak itu misalkan mengeringkan kopi, misalkan gabah, itu kan bertingkat-tingkat tuh. Gabahnya kan tingkat, misalkan 50 cm. Nah, kalau 50 cm tidak dibolak-balik kan susah keringnya ya. Susah keringnya. Karena arah panasnya kan dari bawah kalau kita menggunakan biomasa. Ya, dari bawah panasnya didorong oleh blower sehingga panasnya masuk ke penukar panas, kemudian penukar panasnya itu menghantarkan panas ke bahan yang dipanaskan. Nah, kalau tidak dibolak-balik, yang bawah bisa gosong, yang atas tidak kering kan gitu ya. Kayaknya bukan dibolak-balik. Kalau manual itu kita digeser-geser aja dibolak-balik. Biasanya menggunakan kayu seperti sekop atau, tapi kalau kita buat otomatis kan lebih bagus lagi. Seperti itu, Pak Andin ya. Ya. Terima kasih untuk Pak Muklis atas jawabannya. Selanjutnya ada dari Mbak Diah, Pak. Mbak Dias tentang bagaimana penataan paradigma sistem bioenergi berkelanjutan dan apakah berpatokan pada prinsip sistem energi di mana semua faktor harus diidentifikasikan dan dicantumkan karena mempengaruhi keberlangsungan proses, kinerja, dan hasil sistem tersebut. Mohon Pak bimbingannya dan jawabannya. Baik, untuk Mbak Ilyasa ya. Saya kira kalau kita khususnya ini ya untuk ke masyarakat ya, kita kan nanti bagaimana agar kemanfaatan dari pengetahuan kita ini yang sedikit ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Saya kira kita untuk hal bioenergi ini kita nggak usah tidak terlalu rumit-rumit untuk menjelaskannya ke masyarakat. Bagaimana penataan paradigma? Kita mulai aja dari hal yang bisa dipahami masyarakat. Misalkan tadi energi yang bisa kita terapkan langsung, ya, pribadi atau keluarga itu seperti biogas atau biomasa biobriket itu bisa ya, bisa kita sampaikan ke masyarakat, kita terapkan di masyarakat, kita edukasi, kita dampingi, ya, karena menurut hemat saya masalahnya di masyarakat itu adalah bukan karena mereka tidak mau ya, tetapi karena mereka satu belum tahu. Kemudian yang kedua, ketika mereka sudah tahu, kemudian menemukan problem atau masalah, mereka tidak tahu kemana harus memecahkan masalah ini. Ya, yang ketiga adalah proses pendampingan yang tidak berkelanjutan. Nah, ketika tiga hal ini sudah bisa kita terapkan, saya yakin penerapan bioenergi ini bisa pelan-pelan kita kembangkan. Ya. Seperti yang pernah kita terapkan juga untuk biogas misalkan. Pertama kita edukasi, kita penyuluhan itu masyarakat sangat menyambut dengan baik. Kemudian kita terapkan di sana, masyarakat juga gembiranya luar biasa. Kemudian diaplikasikan, mereka juga sangat antusias, membantu ya. Bahkan mau diminta untuk berkontribusi menambah instalasi lain. Tetapi ketika kita lepas misalkan ya, tidak didampingi secara berkelanjutan, mereka sangat kesulitan di situ. Misalkan ada kebocoran, seperti apa untuk solusinya, mereka belum tahu, nah itu susah. Ya, saya kira itu untuk merubah paradigmanya tidak usah menggunakan teori-teori yang ini, tetapi ya praktek saja. Ketika mereka sudah merasakan manfaatnya, saya yakin mereka juga akan mau untuk melakukan atau bertindak apa yang kita sampaikan. Saya kira itu Mbak Ilyasa ya. Baik, terima kasih Pak Muklis atas jawabannya. Untuk selanjutnya ini ada dari pertanyaan Mas Burju. Di sini ada pertanyaan, beliau bertanya untuk pengolahan enceng gondok menjadi biogas, apakah proses pengolahannya membutuhkan biaya yang banyak seperti alat-alatnya? Mengingat di daerah tempat saya kuliah,
untuk pemusnahan eceng gondok sendiri masih belum maksimal. Dan peluang pengolahan eceng gondok ini apakah bisa dijadikan pupuk juga, Pak? Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Burju. Ya. Kalau Burju bahasa salahnya itu baik. Burju. Ya, ini orang Batak kayaknya ya. Nah, untuk pengolahan eceng gondok menjadi biomasa, apakah proses pengolahannya membutuhkan biaya yang banyak seperti alat-alatnya? Saya kira tidak ya. Saya kira tidak. Kita bisa memanfaatkan alat-alat sederhana seperti apa? Seperti drum misalkan, seperti ya pembuatan drum, fermentasi. Ya kalau dia mau diolah menjadi biogas bisa kita fermentasi dulu, ya seperti fermentasi anaerob nanti akan menghasilkan biogas. Nanti limbahnya, padatnya bisa kita keringkan. Ya, kita keringkan, kemudian kita padatkan lagi menjadi biomasa berupa biobriket. Ya. Nah, kalau misalkan dan ini sudah banyak ya tutorial atau materi-materi tentang pengolahan eceng gondok menjadi bioenergi, biogas atau biobriket itu sudah banyak. Di YouTube itu sudah banyak sekali ya. Tutorial pembuatan instalasi eceng gondok menjadi energi terbarukan atau bioenergi itu sudah banyak. Untuk pupuk, saya kira juga bisa ya. Untuk pupuk bisa. Cuma kita begini, misalkan untuk kotoran sapi ya, kotoran sapi apakah bisa hasil fermentasi biogas bisa langsung dijadikan pupuk? Tidak ya. Harus ada treatment dulu. Treatmentnya seperti apa? Didiamkan dulu beberapa saat, kemudian diendapkan dulu, kemudian yang diambil adalah bawahnya, yang atasnya tidak. Nah itu. Proses-proses itu harus dilakukan. Jadi bukan begitu selesai fermentasi dibuang terus bisa diaplikasikan, tidak. Ada pre-treatment lagi, seperti dikeringkan dulu, kemudian ditambahkan faktor-faktor yang mempercepat proses pertumbuhan tanaman, itu sudah ditambahkan. Saya kira itu Mas Reza. Ya. Terima kasih Pak Muklis atas jawabannya. Ini sudah ada 3 orang yang ingin bertanya lagi, Pak. Yang pertama dari Mas Dan Setiawan dari Universitas Trunojoyo Madura. Berapa besar potensi biomasa digunakan sebagai sumber energi terbarukan dengan potensi sebesar itu, apa langkah yang perlu diambil dalam mewujudkannya, Pak? Baik. Berapa besar potensi biomasa yang digunakan sebagai sumber energi? Kemudian dengan potensi besar itu, apakah langkah yang perlu diambil dalam mewujudkannya? Kalau potensinya berapa besar, ini berhubungan dengan angka, saya kira ada di data Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Kemudian dengan potensi besar itu, besar atau tidak besar? Dengan potensi sebesar itu, apa langkah yang perlu diambil dalam mewujudkannya? Tadi, ya, mulai dari diri kita, lingkungan sekitar, coba kita terapkan untuk mengolah kecil-kecil saja ya dalam skala rumah tangga. Kita bisa membuat digester kecil-kecil ya untuk limbah rumah tangga, limbah biogas, limbah dapur bisa difermentasi, kemudian bisa menghasilkan biogas. Produk sampingnya bisa dimanfaatkan untuk sebagai pupuk. Oke. Sebentar ya, saya cas dulu. Oh iya, Pak. Siap.
Saya kira itu Mas Reza, atau ada teman-teman yang mau nambahin, silakan. Terima kasih Pak Muklis. Ini selanjutnya juga ada pertanyaan dari Mas Abdul Mumin. Pertanyaannya, alhamdulillah lumayan panjang nih pertanyaan Mas Abdul Mumin. Beliau dari Unsur juga Pak. Mas Abdul Mumin ini bertanya, pada sistem pengeringan, apakah hasil pembakaran berupa uap panas dialirkan secara langsung dengan satu buah pipa ke produk? Jika hal itu benar, apakah memungkinkan untuk dibuatkan beberapa katup yang terbuka dan menutup secara otomatis untuk mengatur suhu? Indikator suhu dapat digunakan sensor LM35 dan ditampilkan secara real-time melalui LCD. Contoh, ketika suhu kurang panas, maka semua katup terbuka. Jika terlalu panas, katup akan tutup sebagian. Solusi lainnya adalah sistem biomasa digunakan untuk pembangkit listrik yang kemudian mencharge baterai dan selanjutnya memanaskan elemen pemanas tersebut seperti pemanas rice cooker. Apakah hal tersebut relevan, Pak? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mas Abdul Manan. Ini orang teknik ya? Iya. Ya, ini solusi ya. Solusi, namun ini masih harus kita buktikan ya. Pertama, pada sistem pengeringan, apakah hasil pembakaran berupa uap panas dialirkan secara langsung dengan satu buah pipa ke produk? Ini bukan sistem pemanasan tidak langsung ya. Kita memanaskan elemen, kemudian panasnya dihantarkan oleh penghantar panas atau dihembuskan oleh blower. Jika hal itu benar, apakah kemungkinan untuk dibuatkan beberapa katup? Nah, ini menggunakan sensor LM355. Jadi ketika panasnya berlebih, katupnya terbuka agar panasnya berkurang. Ketika panasnya berkurang, katupnya tutup dan panasnya stabil. Tetapi ketika kita menggunakan ini, LM355 dengan sistem katup ini, tentu ada energi yang terbuang. Ya, ada energi yang terbuang. Namun ini solusi. Nanti kita bisa bisa dipertimbangkan ya, dibuat LM355 dengan sensor ini seperti termostat ya. Ketika dia panasnya sudah cukup, katup terbuka, panasnya kurang, katup mundur. Ketika terbuka itu ada panas yang hilang, ada energi yang hilang. Ya. Kemudian solusi lainnya adalah sistem biomasa digunakan untuk pembangkit listrik yang kemudian mencharge baterai dan selanjutnya memanaskan elemen pemanas seperti pemanas rice cooker. Ya, ini berarti harus ada konversi biomasa menjadi elektrik. Kemudian elektriknya digunakan untuk memanaskan untuk penggunaan pengering. Apakah hal ini relevan, Pak? Relevan. Sangat mungkin untuk dibuatnya. Saya kira itu, Mas Reza. Ini masukan yang baik nih, tantangan buat kita. Namun harus dikaji dulu apakah efektif dengan katup ya, dengan skala yang besar ya, LM35. Misalkan kalau menggunakan biomasa secara keseluruhan bisa ini. Terima kasih Pak Muklis atas jawabannya. Untuk Mbak Jumita Rahmi, pertanyaan ini dipersilahkan. Dari Indonesia. Persilakan, Mbak. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suaranya? Ya, pertanyaan saya tadi udah dijelaskan tadi mengenai biogas. Saya ingin bertanya, kan tadi kata Bapak untuk kita memulainya itu kita mulai dari diri sendiri, dari rumah tangga, dan juga lingkungan sekitar. Nah, saya ingin bertanya lebih ke pengalaman Bapak selama terjun ke masyarakat. Nah, apa aja sih yang kita perlukan gitu, dan misalnya untuk membuat skala rumah tangga itu gitu, Pak. Ini tuh dikembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Siapa tadi? Jumita Rahmi, Pak. Ya, Jumita Rahmi. Apa saja yang perlu kita siapkan?
Untuk skala rumah tangga itu kita bisa memanfaatkan drum, bisa ya, drum drum sampah yang bisa kita gunakan itu bisa ya, drum sampah. Kemudian kita buat inlet outletnya ya, kemudian kita buat penampungnya dari apa, bisa menggunakan ban dalam bekas, bisa menggunakan plastik biogas juga bisa ya, ban dalam bekas itu juga bisa ya. Ada yang jelas intinya adalah prosesnya anaerob ya, prosesnya anaerob. Ada inlet outletnya, kemudian ada saluran hasil biogasnya yang dihubungkan ke penampung biogas. Penampung biogasnya bisa berupa plastik biogas, atau bisa juga yang mudah kita peroleh itu ban dalam biogas juga, ban dalam kendaraan juga bisa ya, bisa. Kalau plastik biasa itu nanti agak susah. Itu yang untuk skala rumah tangga. Ini agak susah ini menjelaskannya kalau tidak dengan ini ya, tidak digambarkan misalkan. Tapi kira-kira itu bahan yang digunakan. Ya, drum, kemudian saluran inputnya, ya, ini bisa dari paralon, selang paralon, outputnya bisa dari selang paralon. Kemudian drumnya harus tertutup rapat, anaerob. Kemudian ada bagian atas itu ada saluran hasil biogas. Kemudian nanti ada selang dihubungkan dengan ke penampung biogas. Dengan catatan ketika kita ingin ini harus direkayasa, bagian digesternya atau drumnya jangan terisi penuh. Karena kalau terisi penuh, inletnya tertutup misalkan, ya, tidak ada ruang untuk produksi biogas. Jadi harus ada ruang untuk produksi biogas di dalam digesternya. Ya, saya kira itu. Kemudian kira-kira berapa biaya yang dibutuhkan? Sebentar, saya hitungkan ya. Drum itu kalau kapasitas 200 liter, itu biasanya harga per liternya adalah 200.000 untuk drumnya. Kalau kita beli bekas mungkin bisa lebih murah. Ya, bisa 150. Untuk saluran inlet outletnya, taksiran sekitar untuk lem, kemudian bolongin, kemudian nyambung, ada drat dalam, drat luar, itu kira-kira 100.000 cukup. Kemudian untuk selang, kemudian untuk penampung biogasnya, sekitar modal 400.000 sudah bisa untuk instalasi skala rumah tangga. Seperti itu. Atau bahkan lebih murah. Ya, begitu. Ya. Terakhir Pak, ada pertanyaan dari Dan Setiawan. Ini beliau Mas Dan ini mau bertanya lagi. Saya pernah mendapatkan tugas membuat bioenergi menggunakan kotoran sapi yang saya fragmentasi selama 2 minggu, dan ketika saya uji coba, saya korek menggunakan api, itu gasnya kurang stabil Pak. Mungkin ada masukan dari Bapak agar mendapatkan hasil yang stabil gitu Pak. Sama buat peserta yang lain, sebelumnya mohon maaf untuk pertanyaan kami tutup. Selanjutnya nanti kita akan lanjut ke sesi Dorpas seperti itu. Monggo Pak untuk dijawab pertanyaannya yang terakhir. Baik, Mas Dani Setiawan. Saya pernah mendapatkan tugas, 2 minggu, lumayan lama itu ya. Dicoba dengan korek menggunakan api, gasnya kurang stabil Pak. Stabilnya seperti apa nih? Tidak nyala atau nyala tapi kecil atau seperti apa? Mungkin ada masukan agar mendapatkan hasil yang stabil. Pertama ya, kalau kita fermentasi bahan organik untuk menghasilkan biogas, ketika dia sudah terbentuk gas untuk pertama kali, itu sebaiknya dibuang dulu. Ya, itu sebaiknya pemakaian pertama itu gasnya harusnya dibuang dulu. Kenapa? Karena di biogas yang tertampung itu, yang dihasilkan itu kandungan H2S dan H2O-nya masih tinggi.
ya, masih tinggi. Metanya masih relatif rendah. Sehingga kita coba nyalakan, biasanya nyalanya tidak maksimal. Ya. Jadi kalau sudah fermentasi, nah kalau di kampus biasanya di sini yang penelitian biogas itu menggunakan drum, ya, model apung. Jadi ketika gasnya terbentuk, drumnya ngangkat ke atas. Nah, untuk pertama kali itu gasnya dibuang dulu semuanya, kemudian kita tunggu sampai dia produksi lagi. Nah, ketika produksi lagi, nah baru kita anggap itu sebagai biogas yang sudah siap digunakan untuk kebutuhan. Nah, kenapa kok terjadi seperti itu? Tadi itu mungkin ya, karena gas yang pertama itu tidak dibuang dulu. Gas pertama produksi tidak dibuang dulu, sehingga air dan H2S-nya masih tinggi di situ, sehingga perlu dibuang. Itu ya, untuk Mas Dani Setiawan. Dan kalau sudah dibuang, untuk selanjutnya bisa digunakan. Karena pada dasarnya ketika biogas itu kita nyalakan dan bisa hidup, bisa kita simpulkan kandungan metannya itu sudah berada di atas 50%, kurang lebih ya. Ketika dia sudah bisa nyala, itu kandungan gas metannya sebagai gas yang mudah terbakar itu sudah lebih dari 50%. Kurang lebih seperti itu. Ya, Mas Dani Setiawan. Saya kira itu Mas Reza. Terima kasih untuk Pak Muklis atas jawabannya dari ke-7 pertanyaan yang sudah disampaikan kepada peserta, dan juga terima kasih kepada para peserta yang sudah menyampaikan pertanyaannya baik lewat chat maupun lewat audio seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan beralih ke sesi door prize. Untuk door prize ini dari panitia sendiri dan akan memilih 3 pertanyaan terbaik yang dipilih berdasarkan sesuai dengan tema. Mungkin dari Pak Muklis, Pak, untuk memilih pertanyaan paling terbaik menurut Bapak. Pertanyaan paling terbaik ya, tadi Ya, yang Pak. ada masukan itu yang Abdul Momin ya. Abdul Momin yang dari fisika tadi ya? Iya, Pak, dari fisika, Ya. fisika unsur. Yang dari fisika ya. Ya. Ada lagi, Pak, untuk 2 orang lagi prize-nya? Saya kira panitia saja lah. Oh, ya. Dari panitia sendiri, dari panitia tadi Surprise-nya sudah. apa ini? Surprise-nya ini, Pak, pulsa senilai 25.000. Oh, lumayan ya. Ya, alhamdulillah. Jadi untuk peserta di sini sudah ada 1 nama, yaitu Abdul Mumin. Selamat untuk Mas Abdul atas pemenang Door Prize-nya. Untuk yang kedua dari panitia sudah memilih, yaitu Mbak Ilyasa tadi dari SMA kalau nggak salah ya, Mbak Ilyasa ya. Itu juga mendapatkan door prize pulsa sebesar 25.000, dan juga Mas Dan Setiawan. Mas Dan Setiawan juga mendapatkan door prize sebesar 25.000. Untuk pemenang door prize silahkan menghubungi CP-nya atau panitia langsung, nanti akan kami kirimkan ya, kalau ada proses seperti itu. Ya. Baik, telah bentar, Pak. Ya. Baik, kita sudah memasuki penghujung acara. Kesimpulan dari webinar ini adalah bioenergi merupakan suatu bahan yang dikembangkan di Indonesia. Ini terdiri dari beberapa bentuk, dari biodiesel sampai biobriket. Jadi ada 4 alasan kenapa kita harus memilih bioenergi. Mulai dari energi yang telah menjadi kebutuhan dasar hingga energi terbarukan yang belum dioptimalkan. Lalu untuk bioenergi sendiri bisa digunakan di berbagai kebutuhan seperti kering, di mana ada beberapa tipe seperti tipe hybrid. Lalu ada beberapa catatan untuk pengembangan bioenergi ke depannya, seperti menggunakan
wadah yang untuk menggunakan mesin bolak-balik. Bahan bakar yang digunakan sangat beragam. Lalu juga ada beberapa tantangan pengambil depannya seperti menjalankan distribusi PLA dan juga berbagai macam tantangan lainnya. Mungkin dari saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Abdul Muklis atas pengantarnya, Pak. Sama-sama deh, sama-sama. Mungkin mohon maaf sebelumnya ada Pak Muhtar nggak ya di forum? Untuk Pak Muhtar mungkin jika ada di forum Pak dipersilakan untuk memberikan sambutan yang tadi tertunda seperti itu. Ya. Tidak ada ya Pak Muhtarnya ya? Mungkin karena kendala sinyal dari Pak Muhtar sendiri tadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak mungkin ada kendala sinyal sehingga tidak dapat mengerti seminar kita dan kita pahami. Baik, untuk peserta silakan, dari kami juga menyediakan link kehadiran. Ini untuk daftar hadir sekaligus untuk sertifikat. Silakan bagi peserta yang ingin sertifikat akan mengisi kehadiran yang sudah kami berikan seperti itu. Baik, karena berakhir sesi diskusi dan door prize, maka berakhir rangkaian acara webinar P3EPT dari yang kita lalui secara lancar. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya selaku moderator dan mewakili segenap pengurus memohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan selama berlangsungnya acara. Terima kasih untuk peserta webinar dan juga Bapak Abdul Muklis Witonga atas penyampaiannya. Kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih ya Pak, mohon maaf Pak. Ya, sama-sama deh. Sukses selalu ya. Ya, amin. Terima kasih buat teman-teman peserta juga yang sudah bertanya dan juga mengikuti sesi diskusi ini. Silakan mengisi link webinar atau kehadiran webinarnya untuk mendapatkan sertifikat yang nantinya dikirimkan oleh panitia seperti itu. Lalu juga untuk Mas Abdul Momin, Mbak Ilyas sama Mas Dan Setiawan dipersilakan untuk menghubungi panitia untuk terkait pengiriman atau pemberian door prize seperti itu. Untuk materinya nanti saya serahkan ke panitia ya, Dek? Ya Pak, siap. Ya, oke.